Kalau misalnya negara kita nggak ada Kalimantan, nggak ada Papua atau Pincang, negara kita ya bukan negara sumber daya alam kaya. Jadi sebenarnya kita, pemerintah termasuk kita nih Om Ded, termasuk rakyat Indonesia itu harus minta maaf kepada rakyat Papua. Kenapa kita harus minta maaf? Karena sampai sekarang kesetaraan sosial, ekonomi, semuanya kesetaraan untuk seperti kita di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lainnya itu nggak ada sama sekali di Papua. Di Papua itu tertinggal mungkin 50 tahun dibandingin kita di Pulau Jawa ini Om Ded. Jadi kesetaraan itu nggak ada. Kita semua harus minta maaf pada rakyat Papua. Ya, kalau memang kita mau bernegara ya, kalau memang merah putih masih tertancap di sana, ya kita harus seperti itu. Dan kita harus mengakui kalau Papua itu belum mendapatkan keadilan sosial. Kalau misalnya sekarang kita ngelihat di Papua kotanya bagus, masyarakatnya senang, itu mungkin kota-kota tertentu aja di Papua seperti Sorong, Jayapura atau di Merauke. Tapi kalau misalnya kita dari kota itu 1 jam 2 jam ke pinggirannya aja, kita udah bisa ngelihat perbedaan signifikan di sana. 50 tahun Indonesia sebelumnya ada di sana. Wow. Ini boleh gua katakan bahwa ini adalah protes lu ke pemerintah nggak? Sebenarnya bukan protes ke pemerintah. Gue pengen, sebenarnya pemerintah kita udah kerja. Oh ya? Sudah kerja. Pemerintah kita sudah masuk kerja, ke sana. sudah masuk ke sana. Tapi kompleks sekali kerja. Untuk kerja di Papua itu sangat kompleks dan kredit, susah sekali. Papua ini nggak seperti misalnya kalau misalnya di Indonesia kita punya Kalimantan dengan Papua yang sama-sama besar. Penerapannya nggak sama sekali. Papua ini dengan beragam multikultur. Kalau lu mengatakan pemerintah sudah masuk dan bukan salah pemerintah juga, berarti salahnya di mana? Menurut gua, kan lu tadi mengatakan kita harus minta maaf. Pemerintah pusat kita sudah bekerja. Penerapan salah. Cuma kan kita harus ingat di negara kita ini dari pusat juga ada, di bawahannya juga ada pemerintah daerah. Nah mungkin di situ ada kesalahan. Gue juga nggak tahu. Ya mungkin permasalahan negara kita kan seperti kita tahu korupsi juga di mana-mana. Ya gue rasa sih dengan tanah sekaya itu ya di situ juga tertancap sangat kuat akar korupsi yang susah ditebas di sana. Menurut lu lebih ke pemerintah daerahnya atau lu nggak bisa ngomong? Gue nggak bisa ngomong, takut nanti dikiranya gue mau ngojokin pemerintah daerah juga. Ya kan karena gue juga nggak bisa ngomong seperti itu kan. Tapi karena data gue juga nggak ada. Tapi apa yang gue lihat di lapangan, apa yang gue lihat dan gue dengar langsung dari masyarakat, kepala suku, masyarakat yang hadir, ya gue rasain juga. Ini kan next presiden Prabowo, kan? Apa yang bisa lu, misalnya dia dengar ini, apa yang lu mau sampaikan ke dia, ke Bapak Prabowo? Untuk Bapak Prabowo, untuk Papua ya? Untuk Papua ya? Untuk pemerintahan berikutnya, untuk di Papua mungkin harus lebih fokus lagi. Pemerintah kita udah serius, tapi harus lebih fokus. Dan program makan siang gratis itu sangat tepat sasaran kalau misalnya di Papua dan dibutuhkan. Karena kelaparan setiap hari, anak-anak kelaparan setiap hari. Kita jangan ngomong di kota-kota. Kalau misalnya ada tokoh politik, artis semua yang main ke Papua tapi pernah ke kota, mereka nggak pernah masuk ke pedalaman pelosok, itu sama aja omong kosong. Jadi mereka hanya menggambarkan kebahagiaan ilusi buat kita semua, seolah-olah Papua ini berkembang. Itu kebahagiaan ilusi. Coba suruh masuk ke pedalaman perbatasan PNG Papua Nugini, kita bakal ngelihat kelaparan setiap hari, pekerjaan nggak ada, uang nggak ada, mau beli makan nggak ada, cuma punya sistem barter di sana. Ya, dan itu terjadi Om Ded. Barter ada di sana. Anak-anaknya petik ubi, singkong. Nanti kalau misalnya dia pengen makan mie instan, tukernya kemana? Ke pos.